Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Malaikat Sang Surya atau Satrio Piningit atau Man from the East akan memimpin kegerakan kuda putih. Ya, ini sesi yang pertama. Kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Terima kasih. Jadi permulaan kitab Wahyu dengan 22 pasal itu akan dimulai dengan kegenapan Wahyu pasal 10. Ya, di mana malaikat Sang Surya itu turun, kemudian akan menunjukkan atau memberitakan kedatangan Tuhan di awal kegenapan kitab Wahyu. Ya, kedatangan Tuhan di awal kegenapan kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu digenapi dalam waktu 7 tahun. Kalau dalam perhitungan 2 Petrus pasal 3 ayat 8, 7 tahun itu kurang lebihnya 10 menit. Jadi pada menit pertama atau pada tahun pertama itu Tuhan datang ya dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Tuhan Yesus akan dikenali oleh semua bangsa. Ya, Tuhan Yesus datang bersama Nibiru atau planet X. Ya. Sedangkan Nibiru atau planet X tadi merupakan tongkat kerajaan Mesias seperti nubuat di dalam Bilangan pasal 24 ayat 70, maksud saya 17 ya. Semua yang telah menikam dia pun yang akan melihat dia dan meratap. Jadi ya, mengawali kitab Wahyu itu nomor 1 kitab Wahyu pasal 10 itu digenapi. Kemudian malaikat Sang Surya itu kan menunjukkan Tuhan datang di awan-awan ya, di dalam Nibiru ya. Baru nanti setelah itu Bapak Ibu kasih Tuhan kegerakan kuda putih ya. Yeremia pasal 24 ayat 7 mengatakan ya, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Jadi nanti seluruh bumi, seluruh bangsa-bangsa itu akan mengenal Tuhan, akan mengenal bahwa Tuhan Yesus Kristus yang datang, yang dulu pernah menjadi manusia dan disalibkan, mati, bangkit, kemudian kembali ke surga menjadi imam besar itu datang. Dia itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semua umat manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti akan diberikan roh pengenalan. Sehingga semua bangsa itu mengenal dia, itu adalah Tuhan. Ya. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi nanti ketika kitab Wahyu itu mulai digenapi, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu kan mencurahkan Roh Kudusnya begitu dahsyat, lebih dari KPR 2 itu. Sehingga seluruh umat manusia itu mendapatkan kemurahan pencurahan Roh Kudus. Sehingga mereka bisa mengenali. Ya, kalau roh daging, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tidak bisa mengenali. Tetapi Roh Kudus itu bisa mengenali siapa itu yang datang. Ya, jadi urut-urutan kitab Wahyu digenapi itu Wahyu 10 dulu digenapi, kemudian Wahyu pasal 1 ayat 7 tadi ditunjukkan, karena itu nanti akan dilihat oleh seluruh umat manusia. Ya, Tuhan datang di dalam Nibiru tadi. Baru kemudian ya malaikat Sang Surya itu nanti akan membentuk tim, akan membentuk panitia seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal 5 untuk pelaksanaan kegerakan kuda putih. Kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin yang bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.
Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Binyamin 12.000. Terima kasih. Ya, malaikat sang surya yang muncul dari tempat matahari terbit, ya, yaitu membawa meterai Allah yang hidup. Bapak yang kasih Tuhan, ya, membawa meterai Allah yang hidup. Kalau di dalam Yesaya 46 ayat 11 dikatakan sebagai pelaksana keputusan Tuhan, ya, dengan sendirinya menerima, kalau bahasa Jawanya, layang kekancingan, ya, atau surat keputusan atau SK. Kalau pada zaman dahulu surat kekancing itu wujudnya cincin meterai. Kalau sekarang ya seperti stempel gitu ya, yang mengesahkan suatu SK. Kita akan baca Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 44. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ya, ini kuasa yang dimiliki Yusuf karena dia mendapatkan cincin meterai. Dan dia diberi cincin meterai karena ya seluruh rapat dari kerajaan Firaun itu menyatakan bahwa usulnya Yusuf itu dipandang yang terbaik, ya. Kemudian Firaun itu berkata kepada pegawainya, ya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi seorang yang mendapatkan cincin meterai, yang di tangannya itu memegang meterai Allah, itu adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, ya. Karena apa? Karena Tuhan telah memberitahukan semuanya kepada Yusuf. Artinya orang yang memegang meterai Allah itu dia sama Tuhan itu diberitahu semua rahasia. Ya. Kemudian dikatakan tidak ada orang yang demikian berakal budi dan begitu bijaksana seperti Yusuf. Jadi malaikat sang surya yang memegang meterai Allah yang hidup itu adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Diberitahu semua ya perkara oleh Tuhan. Bahkan sangat berakal budi dan bijaksana. Dan dia Yusuf itu menentukan ya siapa yang boleh bergerak, siapa yang harus diam, siapa yang mendapatkan berkat, siapa yang dihukum. Itu kuasa yang diberikan Firaun kepada Yusuf. Nah demikian juga itu yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat sang surya yang terbit dari tempat matahari terbit untuk memimpin kegerakan kuda putih. Di bawahnya ya 4 guru dari Indonesia menyertai. Bapak yang kasih Tuhan.
Maka sesuai dengan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 tadi, kita akan bisa memahami dari ayat yang ke-1 saja ya, bahwa kegerakan kuda putih itu suatu kegerakan untuk penjangkauan Israel ya, untuk masuk pembangunan tubuh Kristus yang esa. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu suatu pekerjaan akhir zaman yang maha berat. Tuhan tidak mengambil waktu yang menjadi jatahnya goyim 2000 tahun, tidak. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, setelah pekerjaan untuk goyim itu selesai, jumlahnya genap, maka keselamatan itu dikembalikan kepada bangsa Israel sesuai dengan Roma pasal 11 ayat 25 dan seterusnya. Jadi Tuhan tidak mengambil waktu atau jatahnya goyim, tetapi mengawali kegerakan ya, kuda putih itu masuk kegenapan kitab Wahyu 7 tahun. Di mana di sini tampak ya bahwa 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi itu menahan angin bumi. Maksudnya supaya angin bumi tidak bertiup ya, sehingga ya darat, laut dan pohon-pohon nanti rusak. Ini menunjukkan Bapak Ibu kasih Tuhan ya, bahwa pekerjaan itu berat, membuat manusia itu ya sangat tertekan ya, mengalami satu pekerjaan yang sangat berat di luar kemampuan manusia darah daging. Bapak Ibu kasih Tuhan, berat, bahkan kadang-kadang menjengkelkan ya, menjengkelkan dan membuat sakit hati. Bapak Ibu kasih Tuhan, menjengkelkan, membuat sakit hati dan bermacam-macam kesulitan. Karena memang kegerakan kuda putih itu suatu kegerakan yang maha berat untuk dilakukan manusia darah daging. Itu satu pekerjaan yang maha berat yang ada di muka bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, sehingga dikatakan bahwa keempat guru itu ya seperti motong, ya seperti motong, seperti gondok marah sehingga luweh ya, dimetrel luweh, terus diperjuangkan entek-entekan, badan jiwa roh kabeh dikorbanke Bapak kasih Tuhan, tetapi malah ngidak cengel tuh menginjak tengkuk ya, sepertinya mau mengalahkan ya tim dari timur tersebut. Namun demikian ya, malaikat sang surya memegang meterai Allah itu memiliki kuasa untuk menaklukkan 4 guruh yang mogok, yang motong tadi ya. Jangan berbuat seperti itu sebelum terjadi pemeteraian atas Israel. Karena pemeteraian atas Israel itu merupakan rencana Tuhan sejak zaman purba, sejak dunia belum dijadikan, dan itu harus terjadi, tidak bisa digagalkan oleh kejengkelan, kemarahan, kemotongan, kenggondokan dan lain-lain. Bapak yang kasih Tuhan, nanti ada yang namanya kunci kendali Mesabu. Jadi untuk mengendalikan ya jagat raya, untuk mengendalikan hatinya para guru, para penatua ya, dan para penghulu yang menyertai kegerakan kuda putih ini. Bapak yang kasih Tuhan ya, 4 guru dari Indonesia itu sudah mengerahkan ya, tadi sudah saya katakan, mengerahkan dan menyerahkan badan jiwa rohnya, menyerahkan 7 perkara, yaitu kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan atau makrifat, kesaktian Allah, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Namun karena Israel itu merasa sebagai umat pilihan, sehingga ada kecenderungan sifat-sifat yang tidak baik ya, ada kecenderungan sifat-sifat yang tidak baik, ada kesombongan, ada kecongkaan ya, bahkan ada sifat menganggap orang lain itu tidak ada nilainya, bukan umat pilihan. Seperti Matius pasal 15 itu, kamu hanya anjing ya, seperti yang diucapkan Tuhan kepada perempuan Kanani. Bapak yang kasih Tuhan, kamu tuh hanya budak ya, pencari kayu
ya, dan pencari air seperti orang Gibeon. Memang itulah goyim. Nah, kalau kita tuh tidak menempatkan diri serendah-rendahnya, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun kita tahu kita ini apa, kita ini juga pilihan dari goyim, kita ini hierarki. Ya, kita tahu posisi kita, tapi di hadapan Israel, Bapak Ibu Tuhan, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya seperti orang Gibeon. Ya, jadi budak rodi, tukang belah kayu, tukang timba air. Artinya untuk menyalakan mezbah korban bakaran dan untuk mengisi bejana pembasuhan. Artinya untuk terjadinya pertobatan dan kelahiran baru untuk Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca Yehezkiel pasal 2 ayat 3 sampai 10. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kala jengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan keluh kesah dan rintihan. Nah, nyanyian-nyanyian yang tertulis di dalam gulungan kitab yang termeterai itu nanti dalam kesempurnaannya kitab yang termeterai oleh 7 meterai Bapak Tuhan ya dalam Wahyu pasal 5. Nah, ketika Yehezkiel diutus, ya, Yehezkiel itu berada di Babel, ya, berada di Babel. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang ada di Babel itu mendapatkan firman dari Yehezkiel ini. Kita bayangkan, waktu itu orang Israel, orang terutama Yehuda itu sudah mulai jatuh. Bahkan raja-rajanya dan beberapa orangnya itu sudah ditawan di Babel. Namun demikian sebagai orang tawanan, Yehuda itu tegar tengkuk, keras kepala, memberontak. Bapak yang kasih Tuhan, dia mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti onak duri. Bapak yang kasih Tuhan, ya perkataannya itu seperti onak duri. Onak duri itu kan menyakitkan. Perkataannya itu seperti kala jengking, seperti onak duri, ya yang berduri menyakiti, seperti kala jengking yang menyengat. Tapi kata Tuhan, jangan takut, jangan kamu juga ikut memberontak seperti 4 guru itu yang nyaris memberontak. Bapak ngasih Tuhan, saudara bayangkan, mereka dalam kondisi sebagai orang tawanan, kondisinya seperti itu. Apalagi sekarang pada akhir zaman ketika Israel itu sudah sangat diberkati, punya negara lagi sendiri, ya. Teknologinya sangat canggih, kekayaannya menguasai dunia. Bapak yang Tuhan, jadi dia masuk di dalam sektor penting di dunia ini. Apa tidak kesombongan, ya, tegar tengkuk, keras kepala batunya itu apa tidak meningkat berjuta-juta persen. Sudah bisa bayangkan. Ketika sebagai tawanan saja seperti Yehezkiel pasal 2, lah sekarang ini menguasai dunia. Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun bersifat ya secret dan sangat bersifat tersembunyi, deeper dalam, Bapak yang kasih Tuhan, perkataannya itu nanti akan menyengat seperti kala jengking. Perkataan-perkataan mereka itu seperti onak duri yang menyakitkan.
Bapak yang kasih Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Yeskel itu diberikan dahi intan. Artinya diberikan bukan roh yang gembeng. Sudah tahu gembeng. Bukan roh yang cengeng. Bukan roh yang lemah. Tetapi berdahi intan. Bersemangat baja. Itu Yeskel menghadapi orang tawanan. Lah yang kita perlukan di dalam menghadapi kegerakan kuda putih tentunya lebih dari yang Tuhan berikan kepada Yeskel. Bapak yang kasih Tuhan, dan waktunya itu sudah sangat dekat sekali. Begitu nanti Wahyu pasal 10 digenapi, kemudian Wahyu pasal 1 ayat 7 diumumkan, diperlihatkan, maka secepat kilat kegerakan kuda putih itu dimulai. Ya, kegerakan kuda putih itu dimulai. Kita akan menghadapi bangsa seperti yang diucapkan Tuhan di dalam Yesaya pasal 2 ini. Seperti juga yang diucapkan Tuhan di dalam Yesaya pasal 46. Kita baca ayat 8 sampai 12. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Jawanya lebih jelas ya. Ingsun nimbali manuk Garuda saka ing wetan, saka ing tanah kang adoh. Wong kang ngampil itu pinjam. Wong kang ngampil kakancinganing karsaning sun, layang kekancingan atau surat keputusan atau SK ya. Wong kang ngampil kakancinganing karsaning sun, kaya enggoning sun wis ndawuhake, bakal sun tekakake. Kaya enggoning sun meranata, bakal sun tindakake uga. Itu sudah ditata oleh Tuhan, sudah direncanakan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menjadi pelaksana keputusan Tuhan yang utama. Sementara malaikat sang surya dan hierarki itu adalah petugas-petugas lapangan. Ya, dia itu adalah budak rodi, pembangunan tubuh Kristus, tokoh anti fasilitas garis keras. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan katakan Israel itu kaum pemberontak. Dibaca ayat 12. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Ya, jadi Tuhan itu berkata kepada Yesaya berkata kepada orang Israel, dengarkanlah kaum pemberontak, dengarkanlah orang-orang yang congkak, orang yang jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran itu berarti masuk rencana Tuhan di dalam tabernakel yang rohani saja belum. Ya, karena mereka belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya, penebus dosa, Gembala Agung yang maha mengasihi. Bapak mengasihi Tuhan, itu yang akan kita hadapi di dalam kegerakan kuda putih. Bapak mengasihi Tuhan, kita akan baca Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, dibaca agak cepat saja. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, ini kondisinya Goyim itu dulu tidak mengenal Allah huruf besar, tapi yang dikenal itu Allah huruf kecil, menyembah berbagai macam dewa-dewa, patung-patung. Bapak Yesus Tuhan. Terus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus,
kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, jadi antara goyim yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tidak punya Allah di dalam dunia tanpa pengharapan itu, akhirnya dijadikan satu di dalam dirinya, huruf besar, di dalam tubuh Kristus. Terus ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, dia dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, ini tadi Bapak Ibu kasih Tuhan yang harus dikerjakan oleh malaikat sang surya bersama seluruh tim, yaitu hierarki, ya, dan terutama keempat guru tadi, ya, yang harus mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang esa, pengantin perempuan mempelai anak domba yang terdiri dari Israel dan Goyim. Tadi sudah saya katakan itu satu pekerjaan yang maha berat yang harus dilakukan oleh manusia darah daging di muka bumi ini, bukan di dalam jiwa roh tetapi dalam tubuh darah daging ini. Bapak yang kasih Tuhan, itu pekerjaan yang berat. Tadi sudah saya katakan juga kondisinya Israel itu seperti itu, ya. Sekarang kita, sebelum nanti saya akan sampaikan lebih lanjut tentang gerakan kuda putih, ya, khotbah hari ini sesi pertama, nanti ada sesi yang kedua mungkin selanjutnya. Kita akan melihat latar belakang, ya, latar belakang mengapa harus ada kegerakan kuda putih, Bapak yang kasih Tuhan. Mengapa pula Israel harus dijangkau masuk di dalam tubuh Kristus yang esa, ya. Kita akan membaca Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, ini janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa Abraham itu akan diberkati. Dan lewat Abraham nanti seluruh muka bumi itu akan mendapatkan berkat. Yaitu berkat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sulbinya Abraham. Kalau ditarik garis lurus terus ke atas, ya, Tuhan Yesus Kristus itu keturunannya Abraham. Bapak yang kasih Tuhan, keturunannya Ishak, keturunannya Yakub, keturunannya Yehuda, ya. Kemudian kita akan baca Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, jadi perjanjiannya Tuhan dengan Abraham itu bukan sekedar perjanjian-perjanjian yang punya tempo, ya, berapa tahun atau berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun, tetapi itu merupakan perjanjian yang kekal, ya, perjanjian kekal yang tidak bisa dibatalkan. Bahwa Tuhan itu akan menjadi Allah bagi Abraham dan bagi seluruh keturunan Abraham. Jadi antara Tuhan dan Abraham itu ada perjanjian kekal, ya. Kemudian kita baca juga Ulangan 32.
Kita baca ayat 8 sampai 15. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi, memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Ya, terima kasih. Ya, ini tentang Israel. Jadi ketika Tuhan itu membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ya, ada 70 bangsa keturunan Nabi Nuh. Ya, setelah Nuh itu keluar dari bahteranya, Bapak Ibu Tuhan, sekian waktu kemudian, maka anak-anaknya itu berpencar. Ada 70 ya dari anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet itu. Lah Tuhan membagi wilayah tanah pusaka kepada 70 ya anaknya Nabi Nuh tersebut, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi 70 itu juga menunjuk kepada 70 malaikat ya penjaga ya, yang akhirnya itu juga menjadi 70 anggota Sanhedrin ya. Nah, pada waktu itu Tuhan itu tidak punya bagian. Sedangkan malaikat saja punya bagian menjaga suku ini, menjaga bangsa ini, menjaga bangsa ini. Nah, akhirnya di sini dikatakan ya, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Tadi dikatakan ya, saya bacakan ulang. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagi milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Anak-anak Israel itu jumlahnya 70 ketika mereka itu berangkat ke Mesir. Kejadian 46 ayat 27 tidak usah dibaca ya. Jadi dibagi menurut jumlahnya anak Israel. Kemudian tetapi bagian Tuhan, malaikat punya bagian menjaga ini. Tuhan belum punya bagian. Dikatakan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi bagian Tuhan itu menjaga Yakub, menjaga Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu merupakan perjanjian kekal. Ya. Namun ketika Israel itu sudah diberkati menjadi gemuk, gendut dengan segala berkat Tuhan, akhirnya Israel itu meninggalkan Tuhan, mencari dan menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah huruf kecil. Ya, kalau kita perhatikan ya, 10 negara terluas di dunia itu nomor 1 Rusia, itu sudah jelas luasnya. Nomor 2 Kanada, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Cina, nomor 5 Brasil, kemudian Australia, kemudian India, Argentina, Kazakhstan, 10 Aljazair. Bagian yang Tuhan berikan kepada bangsa-bangsa yang terutama 10 ini dan juga Indonesia itu nomor 15 ya. Dengan 17.000 pulau itu, Indonesia itu terbesar nomor 15. Saudara tahu bagian Tuhan itu kecil. Ya. Bagian Tuhan itu kecil kalau dibandingkan dengan Rusia.
jauh tidak berbanding bagian Tuhan, ya. Itu kecil dibandingkan dengan Kanada, Amerika, Bapak yang kasih Tuhan, dibandingkan dengan Cina, Brasil dan lain-lain, dibandingkan dengan Indonesia pun bagian Tuhan, ya. Yaitu umatnya Yakub, itu Israel itu kecil, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau dilihat, itu Tuhan yang maha mengalah. Saudara tahu, Tuhan yang maha mengalah. Ya, Tuhan yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Sekalipun Israel itu umat pilihan, tapi dia dikasih wilayah kecil saja. Saudara lihat peta dunia, ya. Rusia tuh besarnya enggak karu-karuan. Masih ditambah lagi dengan perang Ukraina ini. Bapak mengasihi Tuhan. Cina demikian juga. India juga besar, Indonesia juga besar. Tapi bagian Tuhan, Israel itu kecil. Bapak mengasihi Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu hendak menunjukkan, ya, bahwa sesungguhnya bagianmu itu bukan tanah itu. Itu sudah Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Kita akan baca Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ya, jadi Abraham, Ishak, Yakub itu sudah tahu bahwa sesungguhnya yang diberikan itu bukan tanah Kanaan itu cuma sementara, kecil tidak apa-apa kata Tuhan. Ya, karena nanti kamu akan diberikan tanah air yang surgawi, Yerusalem baru nanti akan menjadi milikmu. Sehingga Abraham, Ishak, Yakub itu nerimo ketika dia itu tinggal di tanah Kanaan dan tidak mewarisi tanah itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan pemikiran ini bukan cuma berlaku untuk Abraham, Ishak, Yakub, tetapi berlaku untuk seluruh keturunan Israel. Kita baca Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat 22 sampai 26. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah satu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan
ialah ibu kita. Ya, jadi kepada Rasul Paulus ketika dia itu naik ke surga tingkat yang ketiga, dia diberitahu umatmu itu toh orang Yehuda, orang Israel itu diberitahu. Mereka tuh tidak usah terlalu susah dengan Yerusalem, dengan tanah tempat tinggalnya. Karena yang aku akan berikan itu Yerusalem yang surgawi. Ya, karena bait Allah yang kedua pun diruntuhkan tahun 70. Bapak yang kasih Tuhan, Yerusalem juga demikian. Tahun 135 total dihancurkan dan orang Israel tersebar ya sampai lamanya kurang lebih 2000 tahun, baru 14 Mei tahun 1948 mereka balik dan memiliki negara yang lebih kecil lagi, Bapak yang kasih Tuhan. Dan itu pun banyak masalah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kegerakan kuda putih itu kegerakan hikmat dan makrifat. Saudara perhatikan, kegerakan kuda putih itu adalah kegerakan hikmat dan makrifat. Kegerakan yang mengutamakan kesaktian Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau kita diurapi Roh Kudus karena kita menyembah, berdoa, berpuasa, meditasi, dan menaikkan syafaat, maka itu sama dengan menimbun urapan. Maka kesaktiannya hierarki itu akan mengalami peningkatan. Jadi kegerakan kuda putih itu kegerakan hikmat marifat, kegerakan yang mengutamakan kesaktian Kristus. 27 perkara ya itu dicurahkan. 9 jabatan, 9 karunia Roh Kudus, 9 pekerjaan kasih itu harus dimiliki oleh para pelaku kegerakan kuda putih. Bapak kasih Tuhan. Karena itu akan terjadi di tengah-tengah ya perang, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah bencana. Dan hikmat makrifat itu harus menjadi modal nomor 1 di samping ke-7 perkara. Ya, dengan kekayaan kita tidak bisa pamer kekayaan dengan Israel, Bapak yang kasih Tuhan, kecuali dengan hikmat makrifat yang akan menampilkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang dulu pernah dipinjamkan kepada para nabi dan para rasul, itu nanti kita aplikasikan, itu akan membangkitkan cemburunya orang Israel, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi kalau kita pamer keuangan, pamer harta, Bapak kasih Tuhan, kita nanti akan dicemooh. Mereka katakan, kere kok pamer duit nang aku, Bapak kasih Tuhan. Kere kok pamer duit nang aku. Tapi kalau pamer hikmat marifat, artinya kita mengeterapkan hikmat marifat, Bapak Yesus Tuhan, orang Israel nanti akan gondok marah. Itu punyaku kok kamu ambil. Ya, akan bangkit cemburunya, Bapak kasih Tuhan, ya. Seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 3 ayat 7 sampai 11. Kepada jemaat-jemaat asal Goyim, ya Rasul Paulus itu dipercaya untuk mencurahkan seluruh kekayaan hikmat marifat ya yang bersumber kepada salibnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara merindukan nanti begitu malaikat Sang Surya turun, kemudian Wahyu pasal 1 ayat 7 digenapi, kemudian kita masuk ke gerakan kuda putih, selagi kita masuk ke gerakan kuda putih akan juga diberitakan bahtera, kapal. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Maka saudara harus mulai kembali ya untuk menimbun urapan. Bapak yang kasih Tuhan. Kadang-kadang saya itu jengkel ya. Orang khotbah lambe sak tumang karek semerang. Ya, berdoa, berpuasa, menimbun urapan. Bapak yang kasih Tuhan, kalau waktunya ibadah seperti sekarang ini yang datang banyak. Ibadah misbah dupa tinggal sedikit sekali. Ibadah hari Jumat sembahyang semalam suntuk, sesi pertama masih cukup banyak, sesi kedua tinggal bisa dihitung jari 10 pun tidak lengkap. Bapak kasih Tuhan. Kadang-kadang saya ya piye gitu Bapak kasih Tuhan. Tapi pada akhirnya ya mungkin tidak semuanya ikut ke gerakan kuda putih ya.
kasih karunia. Kalau saudara merindukan, ya saudara menggiatkan diri, sembahyang, menimbun urapan. Karena nanti yang kita bawa itu di samping 7 perkara, Bapak Ibu adalah hikmat dan makrifat. Apalagi kalau saudara yang sudah mendapatkan kunci mesabos lali kuwabeh, apalagi cuma di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan, dengan kuasa urapan Roh Kudus, titik. Ya atasnya kongkonnya apa? Diperintah apa? Pemirsa Tuhan, ya. Jadi kegerakan kuda putih itu kegerakan hikmat makrifat yang mengutamakan kesaktian. Itu terjadi di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah banyak orang mati, Bapak kasih Tuhan. Tetapi minyak dan anggur akan dipelihara oleh Tuhan, ya. Tadi kita sudah tahu betapa kegerakan kuda putih itu wajib bagi Tuhan dan wajib bagi hierarki. Karena Tuhan punya perjanjian kekal dengan Israel, dengan Abraham, ya. Sementara kalau kita melihat sekarang ini, Bapak yang kasih Tuhan, ya, Israel itu seperti itu. Kita baca dulu. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Kita akan memahami sekalipun tidak full 100% latar belakang kegerakan kuda putih. Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, inilah firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi firman ini bukan kepada goyim, Bapak Ibu, kepada orang Israel. Baru nanti dalam Wahyu pasal 5, ya, yang dimulai dari suratan Petrus juga, bahwa kamulah imamat rajani, ya, yang sudah dibeli dengan darah Kristus. Tetapi kalau Keluaran 19 ini firman untuk Israel, bahwa Israel itu harta kesayangan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Karena dia adalah, ya, Akulah yang mempunyai seluruh bumi, maka Tuhan itu bebas menentukan. Kamu bangsa ini, kamu tinggalnya di Rusia sana yang besar. Kamu bangsa ini, kamu tinggalnya di Cina. Kamu bangsa ini tinggalnya di Kazakhstan. Kamu bangsa ini tinggalnya di India. Kamu bangsa ini tinggal di Kanada. Daerah yang besar-besar, luas-luas. Lah terus Tuhan katakan, loh aku kok rentuk bagian. Lah bagiannya Tuhan adalah Yakub, ya, dan keturunannya. Wes kowe nrimo nduk, kowe nrimo le, bagianmu cilik wae, ya toh. Karena bukan ini. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 tadi, Kanaan, ya, Yerusalem itu tanah airmu tuh yang sesungguhnya tuh ada di surga. Tuhan itu berkata demikian kepada Abraham dan kepada Israel melalui Rasul Paulus. Bapak yang kasih Tuhan, ya, sejarahnya begitu. Kemudian kita baca juga 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 3. 2 Raja-Raja pasal 21, langsung saja ayat 9 dan 11. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Oleh karena Manasye, Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Ya, jadi kejahatannya orang Israel itu sejak zamannya raja-raja, Bapak Ibu, kejahatannya di dalam penyembahan berhala itu melebihi kejahatan orang Kanaan yang sudah dimusnahkan. Bahkan dikatakan, ya, kejahatannya itu melebihi yang dilakukan oleh orang Amori yang dulu dimusnahkan ketika Musa, ya,
masih memimpin pada hari-hari terakhirnya, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Israel itu dalam penyembahan berhala itu lebih jahat dari orang Kanaan, lebih jahat dari orang Amori. Ya, kita baca juga 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4 mulai sampai 15. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ya, sebentar. Jadi di dalam bait Tuhan itu dibangun ya penyembahan Baal, penyembahan Asyera, bahkan penyembahan untuk segala tentara langit, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah rasi-rasi bintang, itu ada di dalam bait Allah. Terus ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Bahkan di Yehuda dan sekitar Yerusalem itu penuh dengan berhala-berhala yang disembah. Bapak itu terus juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Nah, jadi di dalam rumah Tuhan itu bukan cuma ada berhala-berhala Baal dan Asyera dan tentara langit, tetapi juga ada tiang-tiang berhala yang cuma berupa tugu. Ya, itu disembah oleh orang Israel, orang Yehuda. Terus ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Jadi di dalam rumah Tuhan itu di pinggir-pinggirnya itu juga dibangun petak-petak pelacuran bakti. Pelacuran bakti itu Bapak yang kasih Tuhan pelacur untuk suatu ibadah kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala. Itu ada pelacur perempuan, ada pelacur laki-laki. Ya, kalau pelacur laki-laki itu disebut sodomite, ya. Jadi para raja-raja dan serta seluruh punggawa ya dan seluruh orang Israel itu senang dengan ibadah model seperti ini karena di pinggir-pinggirnya bait Allah itu ada petak-petak pelacuran bakti. Terus disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Berseba. Dirobohkannyalah pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Nah, jadi di dalam penyembahan kepada dewa Molok itu juga diperlukan persembahan anak-anak, ya, anak-anak yang dibakar, dipersembahkan kepada dewa Molok. Terus dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek, pegawai istana, yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo Raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan, sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan, sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian, sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala.
lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya, dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnyalah tiang berhala. Ya, jadi ya selama raja-raja Israel, juga raja-raja Yehuda, dua raja-raja pasal 23 ini Israel sudah hancur. Bapak Ibu kasih Tuhan, Israel 10 suku itu hancurnya pada pasal 17 ya, yang dihancurkan oleh Asyur. Ini sejarahnya kerajaan Yehuda. Ketika Raja Yosia itu mengadakan pembaharuan, maka semua yang ada di bait Allah, di pintu gerbangnya, di pinggir-pinggirnya, bahkan di seluruh Yerusalem, Yehuda, dari satu daerah sampai daerah yang ada di Israel, semuanya itu penuh berhala. Mereka tuh menyembah berhala juga di bukit-bukit pengorbanan. Jadi bukit-bukit yang penuh pepohonan, rimbun, itu di tengah-tengahnya tuh ada penyembahan berhala. Ada patung yang disembah, ada tugu yang disembah. Itulah yang dilakukan orang Yehuda, yang dilakukan juga orang Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada zamannya Yosia semuanya dihancurkan. Yosia ini mengadakan pembaharuan, supaya nanti anak cucunya, Bapak Ibu kasih Tuhan ya, termasuk di dalamnya ada Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego, itu ketika mereka itu dibawa ke Babel, mereka sudah mengerti, melihat sejarah, melihat, Bapak Ibu kasih Tuhan mungkin mendengar bahwa mereka itu dihukum karena pemberhalaan. Sehingga waktu mereka itu tinggal di Babel, mereka tidak melakukan pemberhalaan. Terjadi satu pembaharuan. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya, memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru, bahkan memunculkan nabi-nabi justru di Babel. Karena apa? Ya salah satunya karena perbuatan yang dilakukan nenek moyangnya itu ya, Raja Yosia, yang menghancurkan semua berhala. Saudara perlu tahu, apa yang dilakukan Israel, apa yang dilakukan Yehuda itu mencontoh Babel purba. Ya, Babel purba yang pernah ada pada zamannya Nimrod ya, dan kerajaan-kerajaan lain setelahnya itu. Dan ini juga nanti yang akan menjadi pola bagi ibadah di dalam Wahyu pasal 17, 18. Jadi perempuan sundal Babel itu adalah pelacur bakti. Pelacuran yang dikerjakan untuk memenuhi syarat suatu ibadah penyembahan berhala. Persis seperti dua raja-raja pasal 23. Mencontoh Babel purba dan raja kerajaan-kerajaan kemudian nanti akan menjadi besar. Dipermanenkan selama hampir lebih 2000 tahun di dalam perempuan sundal Babel Wahyu pasal 17. Ibadah, tapi penuh seperti yang digambarkan dalam dua Raja-Raja pasal 23 tadi, penuh dengan berhala, penuh dengan patung-patung, bahkan seluruh wilayahnya penuh dengan patung-patung, bahkan ada tempat-tempat petak-petak pelacuran bakti. Pelacuran dengan perempuan, pelacuran dengan laki-laki, sodomite. Bapak yang kasih Tuhan. Ini kejahatannya Israel, kejahatannya Yehuda, ya. Namun demikian, karena Tuhan itu sudah berjanji dengan perjanjian yang kekal kepada Abraham, maka mustahil Tuhan itu mengingkari janjinya. Namun demikian karena kesalahannya tidak mungkin Israel itu tidak dicambuk sama Tuhan. Tidak mungkin tidak didisiplinkan sama Tuhan. Tidak mungkin tidak dimarah sama Tuhan. Tidak mungkin tidak dimurkai sama Tuhan. Kita akan baca Yesaya pasal 10. Ayat 5 dan seterusnya. Tentang celaka yang akan menimpa Asyur. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Ya, jadi ketika Tuhan itu murka sama Israel, cambuknya itu wujudnya apa? Asyur. Ya. Cambuk murkanya Tuhan dan tongkat amarahnya Tuhan
waktu itu wujudnya Asyur yang menghancurkan 10 kerajaan itu. Kalau Tuhan murka tuh ya Tuhan tentu pakai orang. Mari terus dibaca. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Nah, jadi Asyur itu diperintahkan, disuruh oleh Tuhan kepada bangsa yang murtad, yaitu bangsa Israel. Kepada umat sasaranku, umat sasaran murka Tuhan yaitu Israel. Terus? Untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya, dan tidak demikian rancangan hatinya. Melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Nah, ini Asyur yang dipakai menjadi cambuk murka Tuhan, tongkat amarah Tuhan itu. Asyur ini kebablasan. Dia punya niat hati sendiri, tidak sesuai dengan ketetapan yang Tuhan tetapkan. Jadi kalau orang itu dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu ya, itu harus tepat sesuai dengan perintah Tuhan, tidak boleh kebablasan. Terus? Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Kakarmis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya? Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Ya, jadi ketika Asyur itu ya dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Israel, dia itu sebagai alat kebablasan. Bahkan di dalam pasal-pasal lain dalam Yesaya, Asyur itu mengatakan merendahkan Tuhan, sampai Raja Hizkia itu menangis membawa suratnya itu ke bait Allah, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi sebagai alat dia itu menjadi sombong. Terus? Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkatkan paruh atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Nah, Bapak kasih Tuhan, jadi Asyur itu sebagai alatnya Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu itu kapak, tetapi kamu memegahkan diri kepada yang memakai itu Tuhan. Ya, kalau kamu itu gergaji, kamu membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakan gergaji. Gergaji sama orangnya jelas lebih berkuasa dan dahsyat orangnya daripada gergaji. Di sini katakan seolah-olah gada itu menggerakkan orang yang mengangkatnya. Ya, dan seolah-olah tongkat itu mengangkat orangnya yang bukan kayu. Tongkat itu mengangkat orang. Orang itu kan manusia yang bukan kayu. Tapi tongkat ini, Asyur ini memegahkan diri, merendahkan Tuhan. Karena dia ya apa tadi dikatakan meraup kekayaan bangsa-bangsa. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dipakai oleh Tuhan pun kita tidak boleh kebablasan. Tidak bisa menjadi seperti ya Asyur ini nanti dipukul Tuhan. Terus. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api,
dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Ya, ini hukuman Tuhan karena Asyur itu dipakai sebagai alat Tuhan untuk mencambuk Israel, tetapi dia kemudian menjadi tinggi hati, seolah-olah semuanya itu kekuatannya sendiri, ya, merendahkan Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, dari sini kita juga mengambil kesimpulan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan pun kalau dipakai suatu saat untuk mencambuk umat pilihan Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi dia kebablasan, tidak sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akhirnya juga menghukum orang tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita baca kemudian ayat 20. Sisa Israel diselamatkan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Terus. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur. Apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi, amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencabut mereka dengan cemeti, seperti ia mengajar Midian di gunung Batu Horeb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Terus. Orang Asyur maju menyerang. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkumu akan lenyap. Terima kasih. Ya, sekalipun Tuhan itu murka dengan cara yang dahsyat menghukum Israel dengan menggunakan Asyur, tetapi Asyur telah menjadi salah, maka Tuhan kembali mengasihani Israel. Sisa Israel itu diperhatikan Tuhan sedemikian rupa. Bapak yang kasih Tuhan, ini murka Tuhan kepada 10 suku. Lah murka Tuhan kepada 2 suku, kepada Yehuda. Kita baca Habakuk pasal 1 ayat yang kelima. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Nah, kalau tadi penghukuman yang dijalankan oleh orang Asyur untuk 10 suku, sekarang penghukuman yang dilakukan oleh orang Kasdim ini untuk 2 suku. Terus. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Ya, bangsa ini pun, bangsa Babel
Ya, Nebukadnezar yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum Yehuda akhirnya juga salah karena mendewakan kekuatannya. Jadi kita kalau satu saat dipakai oleh Tuhan, jangan sampai kita salah seperti Asyur. Jangan sampai kita salah menjadi seperti Babel yang mendewakan kekuatan kita. Apalagi kalau nanti kita dipercaya kekayaan, jangan sampai kita mendewakan kekayaan kita. Dipercaya kekayaan, dipercaya kekuasaan, dipercaya hikmat dan makrifat, hormat, kemuliaan, puji-pujian, jangan sampai kita mendewakan ketujuh perkara. Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti kita akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Kita akan baca ya Yesaya pasal 54. Kita baca ayat 5 sampai 8. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ya, karena kejahatannya Israel itu sebagai pengantin perempuan. Kalau sudah membaca Yeremia pasal 2, ya, ayat 1 dan seterusnya, aku teringat kepada kasihmu ketika engkau pengantin, ketika engkau mengikuti aku di padang gurun yang tiada tetaburannya. Jadi ketika Israel itu keluar dari Mesir, kemudian di Sinai, mereka itu dinikahi oleh Tuhan, perjalanan 40 tahun itu adalah perjalanan pengantin. Sampai akhirnya zamannya raja-raja, Israel melakukan kejahatan yang begitu fatal, namun Tuhan tetap berjanji, ya, bahwa nanti Israel itu akan menjadi istrinya Tuhan, istri yang kekal. Karena mana mungkin istri dari masa mudanya Tuhan, ya, itu ditolak terus sama Tuhan. Tidak, nanti akan kembali pada saat kegerakan kuda putih. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Zakaria pasal yang ke-1. Ayat yang ke-8 mulai. Tadi malam aku mendapat satu penglihatan. Tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Orang yang berdiri di antara pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya, kami telah menjelajahi bumi, dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, ya Tuhan semesta alam, berapa lama engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion, tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion
dan akan memilih Yerusalem pula. Terima kasih. Ya, tadi dikatakan ketika aku murka sedikit, mereka itu menimbulkan kejahatan. Itu yang dilakukan oleh Asyur dan Babel. Ya, jadi nubuatan dalam Zakaria ini digenapi ketika Yehuda itu balik setelah 70 tahun, kemudian membangun kembali ya Yerusalem dan Bait Allah. Dan nubuatan ini nanti akan terus berjalan, bahwa melalui kegerakan kuda merah, merah jambu dan kuda putih yang dilihat oleh Zakaria pasal 1 itu nanti akan lebih jelas di dalam Zakaria pasal 6, kemudian nanti akan dilaksanakan pada Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Jadi kegerakan kuda-kuda itu adalah saat Tuhan itu memperhatikan Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan kembali mengasihi, mengampuni, menerima Israel menjadi istri kekal, maka Israel yang tadinya tercerai-berai, Tuhan itu menjangkau kembali dengan mengutus para utusan untuk menjelajah seluruh bumi. Ya, para utusan-utusan tersebut oleh Zakaria dilihat sebagai kuda-kuda yang seorang menunggang kuda merah. Di belakangnya ada kuda-kuda merah, merah jambu dan putih. Ini suatu firman nubuatan. Ini latar belakang dari kegerakan kuda putih. Supaya saudara paham. Sehingga mengapa Tuhan begitu bersusah-susah untuk Israel yang jelas-jelas begitu jahat. Karena Tuhan itu terikat dengan perjanjian kekal kepada Abraham. Dan Tuhan itu sudah menikahi Israel. Tuhan itu adalah setia. Sekalipun seketika dibuang, tapi akan diterima kembali dan diterima sebagai istri yang kekal. Semoga saudara memahami, begitulah cara kerjanya Tuhan, begitulah kasihnya Tuhan. Hendaknya itu menjadi pola dan teladan di dalam hidup, di dalam nikah, di dalam keluarga, dan di dalam jemaat Kristus yang berasal dari Goyim ini. Ya, kita akan pujikan satu pujian kuda putih.